Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 911 kemudian, dua suara yang hampir memekakkan telinga terdengar. Dua manusia serigala besar langsung menabrak tanah, dan bahkan menghancurkan dua lubang di tanah. Dua manusia serigala dengan kekuatan spiritual setengah langkah terbunuh oleh pisau. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa itu kedua manusia serigala telah kehilangan vitalitas mereka. Satu persatu, matanya melebar. Setelah melihat Lin Ming, dia melihat dua lubang besar. Saat ini, dua tembakan manusia serigala lainnya, langsung mengeluarkan dua manusia serigala di dalam lubang. Pada pandangan pertama, semua orang tidak bisa menahan napas. Melihat kepala kedua manusia serigala ini, mereka langsung terbuka, dan bahkan leher mereka tidak bisa dilihat. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Ini mengerikan. Kamu membunuh dua manusia serigala dengan pisau. Dalam sekejap, mata Raja Serigala terhadap Lin Ming semua tampak berkedip jejak panik. Kau tahu, manusia serigala juga salah satu makhluk gelap di dunia barat. Indra penciuman mereka sendiri ratusan kali lebih baik daripada mereka yang berlatih seni bela diri. Belum lagi kecepatan dan kekuatan tubuh, mereka ribuan kali lebih kuat daripada mereka yang berlatih seni bela diri. Juga dapat dikatakan bahwa itu dalam pandangan Raja Serigala, bahkan dengan senjata sihir paling kuat dari 6 sekte, itu tidak dapat menyakiti tubuh manusia serigala sekaligus. Adapun fakta bahwa itu kepala kedua manusia serigala langsung dihancurkan terbuka dengan pisau seperti ini, itu bahkan lebih dari pertanyaan. Seberapa kuat anak ini? Untuk sesaat, semua orang tidak mencurigai pisau Lin Ming. Bahkan, hanya saja pisau itu terlihat sangat buruk. Ini berkarat. Ini adalah sepotong besi tua. Anda hanya bisa berpikir bahwa itu adalah kekuatan Lin Ming. Ini sangat kuat sehingga mengerikan. Anak baik, aku belum melihatmu hanya 10 hari setengah bulan. Kekuatanmu benar-benar telah meningkat banyak. Lihat, Raja Kelelawar juga tampaknya tanpa sadar membuka. Untuk sementara waktu, gas pembunuh pada tubuh juga kemudian banyak menyatu. Dia membunuh dua manusia serigala di bawah dua pisau berturut-turut. Untuk sesaat, Lin Ming juga terkejut. Memang, pada saat dia menembak pisau yang patah di tangannya, tampaknya pisau yang patah di tangannya bukan hanya yang sederhana, tetapi juga gunung. Kemudian, dia melemparkan sebuah gunung di tangannya. Tampaknya pisau yang patah ini adalah senjata roh. Untuk sesaat, Lin Ming secara alami berkata secara rahasia, "Nak, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan." Pada saat ini, mata Raja Serigala penuh dengan lampu hijau, dan dia mengertakkan giginya. "Tapi sepertinya kamu hanya kuat dalam hal kecepatan. Tidak ada perbandingan antara manusia serigala." Pada titik ini, mata Raja Serigala juga menyipit, diikuti oleh minuman besar, naik, bersama-sama. Ada 15 manusia serigala, termasuk Raja Serigala. Meskipun Lin Ming membunuh dua, masih ada 13. Bahkan jika Raja Serigala tidak melakukannya, 12 manusia serigala yang tersisa akan bergegas ke Lin Ming. Menurut pendapat Raja Serigala, mereka dapat merobek Lin Ming berkeping-keping untuk pertama kalinya. Begitu suara Raja Serigala jatuh, sikat 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 sikat. Hanya hewan berkaki 4 juga ingin menyakitiku. Dengan dengungan dingin, Lin Ming bergerak. Tubuhnya melintas, dan kecepatannya begitu cepat sehingga dia menyapu seperti kilat. Hanya untuk sesaat, ada hampir 5 jeritan. Kemudian, bang bang, bang. Untuk melihat, kepala 5 manusia serigala ini juga meledak. Tidak ada keraguan bahwa ini juga dibunuh oleh Lin Ming. Melihat adegan seperti itu, Raja Kelelawar dan sekelompok orang kelelawar tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Waktu instan di mata juga tampaknya tanpa sadar berkedip jejak panik. Menurut pendapat mereka, jika 12 manusia serigala menerkam mereka, akan ada perang besar di antara mereka, yang akan menjadi kematian atau cedera. Tapi apa situasinya sekarang? Meskipun kecepatan 12 manusia serigala telah mencapai tingkat yang luar biasa, siapa sangka bahwa itu kecepatan Lin Ming tampaknya lebih kuat untuk sesaat. Hanya dalam 3 atau 4 detik, Lin Ming menembak mati 5 manusia serigala. Anak itu tidak takut dengan serangan mental pria kelelawar, dan ada racun darah dingin di tubuhnya.
Sekarang, bahkan kecepatannya lebih cepat dari manusia serigala. Apa jenis Freyak adalah anak ini? Pada saat ini, Raja Kelelawar akhirnya memiliki sedikit ketakutan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, tampaknya menjadi keajaiban tiba-tiba mengapa Lin Ming begitu meremehkan untuk membuat aliansi dengan dia dan menjadi teman dengan dia. Dia berani merasakan bahwa itu kekuatan Lin Ming telah mencapai titik yang kuat. Melihat bahwa itu Lin Ming membunuh 5 manusia serigala dalam sekejap, Wu Sunyi, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui semuanya linglung, meskipun mereka tahu Lin Ming kuat untuk waktu yang lama. Lin Ming membunuh 5 manusia serigala lagi dengan pisau seperti itu. 7 sisanya juga ketakutan. Dengan melolong di mulut mereka, tubuh besar mereka, yang sudah melompat, mundur tiba-tiba di tengah udara. Dalam waktu singkat, mereka jauh dari Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming juga flash, kembali ke tempat asli. Untuk sesaat, wajah Lin Ming penuh kepuasan. Dia melihat pisau di tangannya. Meskipun ia membunuh 7 manusia serigala satu demi satu, bahkan sedikit karat tidak jatuh dari pisau, dan tidak ada jejak darah di atasnya. Pada saat ini, tampaknya Lin Ming mengagumi pisau yang patah di tangannya, tetapi mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Raja Serigala tidak bisa membantu tetapi gemetar. Kali ini, rambutnya benar-benar berdiri. Sepertinya Raja Serigala akan melakukannya. Raja Serigala, pada saat ini, Raja Kelelawar tidak bisa tidak berbicara. Seolah-olah untuk mengingatkan Raja Serigala, Anda telah melihat kekuatan Lin Ming, bagaimana? Anda masih tidak menerimanya, Setelah dengungan dingin, mata Raja Serigala benar-benar melintas sedikit ketakutan, dan kemudian dia mengambil kembali semangat pembunuhnya. Kemudian dia menatap Lin Ming dan berkata, "Nak, kamu benar-benar memiliki kekuatan. Tidak heran Raja Kelelawar ingin membuat aliansi dengan Anda dan berteman dengan Anda. Tapi kau belum bisa masuk ke mataku." Pada titik ini, Raja Serigala berhenti sejenak, melirik Raja Kelelawar, dan kemudian berkata kepada Lin Ming, "Saya tidak akan membuat aliansi dengan seorang anak laki-laki Cina seperti seseorang dan menjadi teman." Bab 912, haha. Untuk sesaat, Raja Kelelawar tidak bisa membantu menunjukkan tampilan yang sedikit sarkastik dan tersenyum. "Raja Serigala, bahkan jika Anda ingin membuat aliansi dengan orang lain, Anda harus dipandang oleh orang lain." Raja Kelelawar, "Kamu," Raja Serigala tersedak, lalu bersenandung, dan kemudian berkata, "Aku datang ke Gunung Kunlun kali ini demi kristal naga dan senjata roh, dan aku tidak ingin membuat masalah ekstra." Setelah jeda, dia melihat tubuh 7 manusia serigala di tanah. Ketujuh manusia serigala ini hanyalah makhluk terendah di dunia barat. Jika mereka mati, mereka akan mati. Tentu saja, kata-katanya sudah jelas. Dia benar-benar terhalang oleh tangan Lin Ming dan takut dengan kekuatannya yang kuat. Dia memutuskan untuk tidak menjadi musuh dengan Lin Ming setidaknya saat ini. Selain itu, intuisi Raja Serigala juga sangat kuat. Dia bisa merasakan bahwa itu Lin Ming bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatannya. Dalam pingsan, ia bisa merasakan bahwa itu tampaknya ada napas yang sangat mengerikan tersembunyi di Lin Ming. Raja Serigala selalu sangat percaya diri dalam intuisinya dan tidak pernah membuat kesalahan. Karena intuisi inilah dia telah bertahan berkali-kali. Selain itu, Lin Ming membunuh 7 manusia serigala dalam sekejap. Selama dia tidak bodoh, dia tahu bahwa itu dia tidak bisa memprovokasi Lin Ming saat ini. Tetapi ketika datang untuk membentuk aliansi dengan Lin Ming, atau bahkan menjadi teman, untuk Raja Serigala, ia memiliki konsep rasial yang mengakar di dalam hatinya. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Bahkan, selama dia memiliki kesempatan, belum lagi Lin Ming, dia tidak akan ragu untuk menyerah bahkan praktisi seni bela diri Cina. Melihat Raja Serigala tiba-tiba mengatakan ini, Raja Kelelawar secara alami tahu bahwa itu meskipun Raja Serigala masih tangguh, dia takut pada Lin Ming dan telah ditundukkan. Selain itu, kali ini tangan Lin Ming juga membuat Raja Kelelawar merasa sedikit takut dan takut. Pada saat ini, dia memikirkannya sedikit. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Dia menyerahkan peta Gunung Kunlun kepada Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, meskipun Anda menolak untuk membuat aliansi dengan saya 2 kali, apalagi berteman dengan saya tapi aku sudah punya temanmu di hatiku, saya memutuskan untuk memberikan peta ini. Saya harap itu akan membantu Anda." Untuk sesaat, mata Lin Ming penuh makna. Dia menatap Raja Kelelawar.
Bahkan, ia juga terinspirasi oleh peta Gunung Kunlun. Namun, jika dia ingin membuat aliansi dan menjadi teman, dia tidak bisa menerimanya. Sekarang, Raja Kelelawar tampaknya tidak memiliki syarat untuk mengirim peta Gunung Kunlun, tetapi Lin Ming masih tidak bisa menerimanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat ini, belum lagi Raja Kelelawar dan sekelompok Batman Linglung, bahkan Raja Serigala dan 7 manusia serigala yang tersisa menatap Lin Ming dengan mata tak terduga. Hal yang sama berlaku untuk Wu Sunyi, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui. Aleng juga seorang Leng di bawah. Raja Kelelawar tiba-tiba untuk apa? Tersenyum untuk membuka mulut. Aku mengerti. Kamu takut untuk berutang perasaan manusia. Pada titik ini, Raja Kelelawar ragu-ragu. Setelah memindai gua kosong, ia berbicara dengan Lin Ming lagi. Untuk mengatakan yang sebenarnya, kita akan datang ke gua ini tiba-tiba karena kita tahu bahwa itu gua ini memiliki roh. Tapi sekarang, gua itu kosong, yang berarti bahwa itu senjata roh harus jatuh ke tangan Anda. Pada titik ini, Raja Kelelawar tidak bisa membantu melihat pisau di tangan Lin Ming. Jika saya kira itu benar, pisau ini di tangan Anda harus menjadi senjata roh yang tersisa di gua ini. Raja Serigala tertegun sejenak, dan kemudian matanya menunjukkan warna yang tiba-tiba. Matanya menyala dan dia melihat pisau di tangan Lin Ming. Tapi semakin dia melihat pisau yang patah, semakin dia pikir itu rusak. Tapi kemudian dia memikirkan adegan di mana Lin Ming membunuh 7 manusia serigala dengan pisau di tangannya. Bukankah itu kekuatan besar anak itu, tapi pisau yang patah ini? Ketika dia memikirkan hal ini, Raja Serigala tidak bisa tidak berpikir bahwa ini harus terjadi. Menurutnya, bahkan alam-alam spiritual tidak bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Belum lagi kekuatan transformasi spiritual setengah langkah. Untuk sesaat, cahaya di mata Raja Serigala lebih terang. Pada saat ini, Lin Ming tidak memperhatikan perubahan ekspresi Raja Serigala sama sekali. Dia mengangguk kepada Raja Kelelawar, "Yeah, pisau yang rusak ini benar-benar senjata roh yang tersisa di gua ini." Baiklah, melihat pengakuan Lin Ming, Raja Kelelawar tertegun sejenak. Kemudian, dia juga sepertinya bisa tiba-tiba mendapatkan sesuatu, bukan dari senyum pahit. Memang benar bahwa itu dengan kekuatan kuat Lin Ming dan senjata roh. Bahkan jika dia mengaku, Lin Ming tidak takut pada mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkannya. Pada saat ini, Raja Kelelawar terus berbicara dengan harapan. Lin Ming, untuk mengatakan yang sebenarnya, saya selalu percaya pada desas-desus bahwa itu ada senjata sihir di Gunung Kunlun. Itu sebabnya saya akhirnya mendapat volume peta Gunung Kunlun melalui berbagai saluran bahkan. Itu hanya untuk melihat kekuatan senjata roh. Dengan cara ini, biarkan aku melihat pisau di tanganmu. Aku menggunakan peta Gunung Kunlun di tanganku sebagai gantinya. Dengan cara ini, Anda tidak akan berutang padaku. Setelah itu, warna harapan di mata Kelelawar King menjadi lebih intens. Tampaknya jika Lin Ming menolak lagi, dia akan berlutut dan mengemis langsung kali ini. Untungnya, ketika dia melihat Lin Ming mengangguk sedikit, dia hanya berkata, "Yeah." Kemudian, Lin Ming pertama kali menyerahkan pisau itu kepada Raja Kelelawar. Memang, menurut pendapat Lin Ming, pisau telah diidentifikasi oleh darah. Bahkan jika itu belum diidentifikasi oleh darah, dia tidak takut bahwa itu Raja Kelelawar akan mengambilnya. Pada saat ini, tangan Raja Kelelawar tampaknya sedikit gemetar. Kemudian dia mengambil pisau dari tangan Lin Ming. Pada saat yang sama, peta Gunung Kunlun di tangannya secara alami diserahkan kepada Lin Ming. Tampaknya dia tidak khawatir bahwa Raja Kelelawar akan menghilang dengan pisaunya. Lin Ming pertama kali membuka peta Gunung Kunlun. Dalam sekejap, Wu Sunyi, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan penasaran. Mereka semua terkejut. Saya melihat bahwa itu volume peta ini sebesar 2 lembar kertas A4, di mana situasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya ditandai. Sekilas, setidaknya ada ratusan dari mereka, dan beberapa dari mereka menunjukkan bahwa mungkin ada senjata roh. Pada saat ini, salju juga ditandai pada peta Gunung Kunlun. Hal ini ditandai sebagai kuil gunung salju. Mungkin ada instrumen roh di dalamnya. Kuil gunung salju, pada saat melihat 4 kata ini, Lin Ming terdiam. Ada mayat di seluruh tempat, dan setidaknya ada puluhan ribu orang yang meninggal. Angin bertiup, dan tidak ada tanda-tanda kuil. Adalah tepat untuk mengatakan bahwa ini adalah neraka gunung salju.
Bab 913 Sementara Lin Ming dan keempatnya melihat peta Gunung Kunlun, Raja Kelelawar melihat pisau yang patah dengan hati-hati. 7 orang kelelawar lainnya juga melihatnya dengan mata cerah. Tapi kemudian ada rasa kecewa yang kuat di mata mereka. Memang benar bahwa itu mereka juga mencoba untuk bernapas ke dalam pisau yang rusak, tetapi setiap kali mereka langsung menembus masa lalu. Sama seperti pisau yang patah ini, itu sebenarnya adalah sepotong logam bekas. Raja Kelelawar, apakah pisau ini benar-benar senjata roh? Batman membuka mulutnya dengan wajah yang mencurigakan. Raja Kelelawar tidak yakin. Dia berkata, ini harus menjadi senjata roh yang tersisa di gua ini. Lin Ming tidak harus menipu kita. Pada titik ini, Raja Kelelawar menghela nafas, mungkin senjata sihir terlalu kuat. Kita tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali. Kemudian, meskipun dia kecewa, dia mengembalikan pisau itu ke Lin Ming untuk pertama kalinya. Setelah sedikit ragu-ragu, Raja Kelelawar tiba-tiba berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, ada sesuatu yang harus saya akui kepada Anda. Bahkan, volume peta Gunung Kunlun ini hanya sebagian dari itu. Karena Gunung Kunlun sendiri tidak terbatas, tidak ada peta nyata Gunung Kunlun." Lin Ming tidak terkejut dengan ini, dan mengangguk sedikit. Pada saat ini, Raja Serigala mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berkata, "Raja Kelelawar benar. Bahkan, saya juga memiliki peta Gunung Kunlun di tangan saya. Kalau tidak, kami manusia serigala tidak bisa masuk sama sekali." Pada titik ini, cahaya dingin melintas di mata Raja Serigala. Tidak masalah jika saya memberitahu Anda lebih terus terang. Kali ini, total ribuan manusia serigala telah memasuki pegunungan Kunlun. Hanya ada 100 Raja Serigala. Oh, untuk sesaat, Lin Ming hanya menjawab dengan tatapan ringan. Melihat ini, Raja Serigala tidak bisa membantu bersenandung, tapi kemudian dia menatap Lin Ming dan berkata, "Saya ingin menggunakan volume peta Gunung Kunlun untuk bertukar kontak saya dengan pisau yang patah di tangan Anda." "Oke, tidak masalah." Lin Ming setuju sederhana, tetapi juga sangat sederhana menyerahkan pisau di tangannya. Pada saat ini, Raja Serigala tiba-tiba berdiri. Tubuh bagian atasnya dengan cepat menjadi manusia, dan tubuh bagian bawahnya masih serigala. Tentu saja, dia memberi Lin Ming peta Gunung Kunlun di tangannya, dan kemudian mengambil pisau di tangannya. Untuk sesaat, dia melihat cahaya gelap keluar dari tangannya, dengan cepat menutupi seluruh pisau yang rusak. Haha, kemudian Raja Serigala tertawa terbahak-bahak, menatap Lin Ming dan berkata, "Nak, itu bodoh dari Anda untuk mengambil inisiatif untuk memberikan senjata roh kepada saya. Anda tidak tahu, selama engkau mengenali Tuhan dengan darah, senjata roh ini adalah milikku." Melihat Raja Serigala tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Raja Kelelawar tidak bisa tidak tertegun terlebih dahulu, dan jejak penyesalan melintas di matanya. Ya, dikatakan bahwa senjata roh dapat mengenali Tuhan dengan meneteskan darah. Mengapa aku tidak mencobanya sekarang? Tapi kemudian dia membantah ide itu. Menurut pendapatnya, karena Lin Ming berani membiarkannya melihat pisau yang patah, dia tidak takut darahnya mengenali Tuhan, dan dia tidak takut mengambilnya. Baiklah, benar saja, Raja Serigala tertegun. Dia mematahkan jari-jarinya dan mengoleskan darah pada pisau, tetapi itu tidak menyebabkan reaksi sedikitpun. "Raja Serigala, kamu sedang mencari kematianmu sendiri." Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa menahan cibiran. Saat berikutnya, jeritan datang dari mulut Raja Serigala. Tampaknya dengan cibiran dari Lin Ming, Raja Serigala tiba-tiba merasa bahwa itu pisau yang patah di tangannya tiba-tiba beratnya 10 juta pound, seperti memegang gunung di tangannya. Dalam sekejap, dia tidak bisa menangkapnya. Bang! Itu menghantam tanah. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat Raja Serigala dengan ekspresi sarkastik di wajahnya dan berkata, "Raja Serigala, Anda bisa naik bersama. Selama kau bisa menggoyangkan pisau yang patah ini, bagaimana kalau aku memberikannya padamu? Tetapi jika Anda tidak bisa mengocok 1 sen pun, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Ketika sampai pada akhirnya, roh pembunuh yang tampaknya tak tertandingi juga keluar dari Lin Ming. Hal ini membuat Raja Serigala dan sisanya dari 7 manusia serigala, tampaknya mereka tidak bisa membantu menggigil. Pada saat ini, Raja Serigala hampir menyesal mati, roh ke tangan, otak dorongan panas. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Tapi tiba-tiba mendengar Lin Ming begitu terbuka mulut, hati Raja Serigala juga tidak bisa membantu tetapi entah kenapa secerca harapan.
Jika dia satu-satunya, dia mungkin tidak bisa menggoyangkan pisau yang patah. Tetapi dengan 7 manusia serigala, itu akan berbeda. 8 dari mereka menembak pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah gunung. Dalam pandangan serigala raja, pada saat itu, meskipun ia merasa bahwa itu pisau itu seberat gunung, itu hanya sesaat setelah semua. Bagaimana pisau yang patah bisa seberat gunung? Baiklah, mari kita coba. Saya harap Anda menepati janji Anda. Dengan rasa keinginan untuk mencoba, Raja Serigala mengatakan sesuatu kepada Lin Ming, dan kemudian dia mulai. Dia berbalik kembali menjadi serigala lagi, dan kemudian sepasang cakar merebut pisau terlebih dahulu. Minum. Dia mengeluarkan minuman keras. Tapi tentu saja, pisau yang patah ini, tidak diragukan lagi, tidak bergerak. Untuk sesaat, Raja Serigala tidak terkejut. Dia memberikan minuman besar. Saat berikutnya, aku melihat 7 pasang cakar lain di pisau. Pada saat ini, Raja Serigala dan 7 orang serigala semua minum dengan satu suara, dan rambut mereka berdiri. Sepertinya mereka mengerahkan kekuatan mereka untuk makan naik. Namun, pisau yang patah masih belum bergerak. Bahkan beberapa manusia serigala mencoba menarik rantai di sekitar pisau, dan mereka melihat bahwa rantai itu masih ada. Pada akhirnya, Raja Serigala dan 7 manusia serigala kehabisan napas, dan hasilnya sama. Pisau yang patah tidak bergerak, dan begitu juga luka berantai di sekitarnya. Tiba-tiba, Raja Serigala dan 7 manusia serigala linglung, dan mata mereka hampir menonjol. Memang, pada saat ini, semua orang bisa melihat dengan jelas, dan kemudian dia melihat bahwa itu tangan Lin Ming menghadap pisau yang patah di tanah. Dia meraihnya, dan pisau yang patah jatuh ke tangan Lin Ming seperti bulu. Pada saat ini, Raja Serigala dan 7 manusia serigala tercengang. Untuk sesaat, Raja Kelelawar dan 7 orang kelelawar merasa lega. Mereka sangat senang mereka tidak melakukan sesuatu yang bodoh sekarang. Melihat bahwa itu Raja Serigala dan 7 manusia serigala tertegun, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Tampaknya hewan adalah hewan, dan hasil intelijen mereka adalah 0. Jika pisau yang patah ini tidak dikenali oleh Dara untuk waktu yang lama, saya akan mengirimkannya kepada Anda untuk Anda lihat. Pada titik ini, ada cahaya dingin di mata Lin Ming, menatap Raja Serigala. Raja Serigala, saya akan memberi Anda 2 pilihan sekarang. Pertama, Anda dapat membuat keputusan sendiri. 2, seperti 7 manusia serigala sekarang, kamu dibunuh olehku. Itulah yang terjadi ketika Anda mengingini artefak di tangan saya. Bab 914. Untuk sesaat, mendengar kata-kata Lin Ming, Raja Serigala merasa bahwa itu tubuhnya akan meledak. Menurut pendapat Raja Serigala, kata-kata Lin Ming tidak diragukan lagi menghina dan memalukan baginya. Kapan dia menemukan hal seperti itu? Sekarang, untuk pertama kalinya. Raja Serigala merasa bahwa itu seluruh tubuhnya akan terbakar. Dia meraung lagi dan berkata dengan marah, "Jangan terlalu sombong. Jangan berpikir Anda memiliki kekuatan. Aku benar-benar takut padamu bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu. Jangan lupa apa yang kukatakan sekarang." Ada lebih dari 1000 manusia serigala dan lebih dari 100 Raja Serigala memasuki Gunung Kunlun kali ini. Juga, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa itu segera setelah saya mati, semua Raja Serigala lainnya akan tahu untuk pertama kalinya. Saya bertanya kepada Anda, berapa banyak yang bisa Anda bunuh? Aku takut kau harus menunggu untuk mati pada saat itu. Saya khawatir bahwa itu pada saat itu, selama Anda menghadapi 2 atau 3 Raja Serigala, Anda akan ditinggalkan tanpa makan apapun. Lin Ming, jangan impulsif. Mendengar kata-kata Raja Serigala, Deng Xiaoxing terkejut dan dengan cepat mengingatkannya, Lin Ming, satu Raja Serigala sekuat ratusan manusia serigala. Sekarang Anda mungkin bisa membunuh 1 Raja Serigala dan 7 manusia serigala yang tersisa, tetapi dalam menghadapi setidaknya 2 Raja Serigala, bahkan jika Anda memiliki senjata roh di tangan Anda, bahkan jika itu utuh, itu akan sama berbahayanya pada saat itu. Bahkan, ketika dia mendengar bahwa itu ada 1000 manusia serigala dan 100 Raja Serigala, Deng Xiaoxing terkejut. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa itu ada begitu banyak kegelapan di dunia barat dan menyelinap ke Gunung Kunlun. Belum lagi jumlah Batman yang tidak diketahui, serta beberapa eksistensi lainnya. Untuk sesaat, Deng Xiaoxing tahu bahwa itu begitu Lin Ming membunuh Raja Serigala di depannya,
Bahkan jika dia dikejar oleh 2 atau 3 Raja Serigala, hidupnya akan membeku. Ya, Lin Ming, jangan impulsif. Melihat bahwa itu Raja Serigala dan 7 manusia serigala sudah mengenakan postur putus asa, wajah Tao Jinghui berubah menjadi putih dan berkata dengan suara rendah. Tapi apa yang membuat Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui sangat tidak bisa berkata-kata adalah bahwa itu dalam menghadapi Raja Serigala pembunuh dan 7 manusia serigala, Lin Ming masih tenang dan tenang. Dia juga tersenyum pada Raja Serigala dan 7 manusia serigala, 1000 manusia serigala, dan 100 Raja Serigala. Aku haha, kau tidak mencariku. Tidak apa-apa, selama kau mencariku, aku akan saling membunuh dan membunuh satu sama lain. Melihat kata-kata Lin Ming, Raja Serigala tahu bahwa itu berlebihan baginya untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia meraung lagi, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bangkit. Kemudian dia tiba-tiba menjadi lebih dari 6 meter dan langsung menuju ke puncak gua. Setiap kuku cakarnya tampak seperti pedang yang tajam. Raja Serigala meraung sekali lagi, dan badai sepertinya meledak dengan raungannya. Bau darah yang sangat menyengat segera dibawa keluar juga membuat Raja Kelelawar dan 7 Batman menunjukkan jejak ketakutan. Kemudian Raja Serigala meraih Lin Ming dengan kedua tangan. Untuk sesaat, cahaya dingin melintas, dan dia menyerang Lin Ming dengan 10 pedang tajam. Pada saat ketika Raja Serigala mulai, 7 sisanya manusia serigala secara alami menembak pada saat yang sama. Dengan rengekan di mulut mereka, mereka semua melompat ke udara, dan mulut mereka terbuka pada saat yang sama, mengungkapkan gigi mereka yang sangat tajam. Kemudian semua manusia serigala, dengan sepasang cakar tajam, ikuti tubuh Lin Ming untuk memahami semua bagian. Lihat, kali ini Wu Merokoki pertama ditembak. Ada bau merah darah di bagian atas kepala, membentuk tangan besar darah merah. Ho, telapak merah darah besar juga segera menepuk 7 manusia serigala. Saat berikutnya, suara 7 dampak berturut-turut terdengar, dan itu adalah untuk melihat bahwa itu di bawah telapak merah darah besar, 7 manusia serigala tampaknya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mereka ditembak keluar dan menabrak dinding. Bang-bang, dan kemudian memukul tanah dengan keras. Untuk sesaat, 7 manusia serigala juga merasakan Venus muncul di depan mereka. Mereka sangat kesakitan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat Wu Sunyi di sebelahnya, dia menembak 7 manusia serigala secara langsung. Tentu saja, Raja Kelelawar dan 7 batsmen tertegun untuk pertama kalinya. Sikat, mata 8 orang hampir jatuh pada Wu Sunyi. Memang, mereka tidak berharap bahwa itu seorang wanita, yang juga tampaknya menjadi kekuatan spiritual setengah langkah, harus memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Kekuatan semacam ini tampaknya lebih kuat daripada Lin Ming. Memang, menurut pendapat mereka, Lin Ming membunuh 7 manusia serigala berturut-turut, kurang lebih mengandalkan kekuatan senjata roh di tangannya, tetapi Wu Sunyi berbeda, benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri. Kau tahu, setiap manusia serigala memiliki kekuatan semangat setengah langkah. Dan Wu Sunyi hanya setengah langkah ke dalam semangat kekuatan, tetapi sebuah tangan, kipas terbang 7 manusia serigala penuh. Untuk sementara waktu, Raja Kelelawar dan 7 orang kelelawar, bagaimana tidak sedikit tertegun. Terlebih lagi, 8 orang sedikit ke arah Wu Merokoki kepala resimen napas merah darah untuk melihat satu mata, juga tampaknya tanpa sadar muncul jejak perasaan takut. Selama ini, rumor tentang China benar. Ada banyak orang kuat di China. Mereka bukan tempat di mana pasukan asing dapat dengan mudah menginjakan kaki. Pada saat ini, Raja Kelelawar tampaknya tanpa sadar berbisik. Raja Serigala secara alami merasakannya ketika telapak tangan merah besar tangannya tiba-tiba mengipasi 7 manusia serigala. Dia tertegun sejenak. Tanpa diduga, Lin Ming, salah satu dari 4, memiliki master yang kuat. Tentu saja, dia menyesal bahwa itu sudah terlambat. Dia sudah memindahkan tangannya ke Lin Ming. Selain itu, dia telah mengenakan postur putus asa. Pada saat ini, menghadapi 10 pedang tajam seperti paku Raja Serigala, Lin Ming menunjukkan penghinaan dan bergerak. Begitu dia tersapu, pisau di tangannya ditembak terus-menerus. Lalu ada suara benturan logam. Disertai dengan suara, ada panggilan rasa sakit, yang secara alami berasal dari mulut Raja Serigala. Kemudian dia melihat bahwa itu dengan penembakan terus-menerus Lin Ming,
dia mematahkan 10 paku di cakar Raja Serigala satu demi satu dan melepaskannya dari jari-jarinya. Dalam sekejap, cakar Raja Serigala telah menjadi berdarah. Pada saat ini, Raja Serigala tahu bahwa itu dia sudah mati. Memang, dia tidak pernah berpikir bahwa itu Wu Sunyi, yang berada di sebelahnya, juga seorang ahli top-notch dengan kekuatan yang tidak kurang dari Lin Ming. Menurut pendapatnya, jika dia dan 7 manusia serigala bergandengan tangan, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming untuk pertama kalinya, setelah dia terluka, dia harus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia tahu dia tidak punya jalan kembali. Bab 915. Pada saat ini, Raja Serigala, yang tingginya 6 meter, tidak bisa tidak mengecilkan pupilnya di matanya yang besar. Kemudian dia bisa melihat sosok yang tercermin di matanya, sosok melompat dengan pisau patah di tangannya. Saat berikutnya, sosok itu melompat, itu lebih tinggi dari kepalanya. Sosok ini secara alami Lin Ming. Kali ini, Lin Ming melompat, dan pisau di tangannya bertujuan di bagian atas kepala Raja Serigala. Saat berikutnya, suara memekakkan telinga besar terdengar, dan kami melihat bahwa itu di bawah tembakan Lin Ming, adegan mengerikan terjadi. Kami melihat bahwa itu tubuh Raja Serigala setinggi 6 meter langsung tenggelam ke dalam tanah, hanya menyisakan kepala serigala besar. Waktu instan juga untuk melihat, ada darah dari atas kepala Raja Serigala di mana berdeguk keluar. Melihat ini, Lin Ming terkejut sejenak. Bahkan, menurut pendapatnya, ketika dia menghancurkan pisaunya di bagian atas kepala Raja Serigala, dia seharusnya langsung menghancurkan kepala Raja Serigala. Sekarang, kekuatan tubuh Raja Serigala jauh lebih kuat daripada manusia serigala biasa, apalagi seorang praktisi seni bela diri. Raja Kelelawar, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu ingin berurusan dengan anak ini? Meskipun Lin Ming menamparkan pisau langsung ke tanah, dan darah mengalir dari atas kepalanya, untuk sesaat, tampaknya Raja Serigala masih penuh napas, dan meraung pada Raja Kelelawar tertegun dan lain-lain di dekatnya. Segera, Raja Kelelawar dan lain-lain tidak bisa membantu tetapi meringkuk mulut mereka. Tampaknya mereka tidak berniat melakukan apa-apa. Mari kita tidak mengatakan bahwa itu kita telah melihat kekuatan mengerikan Lin Ming. Bahkan jika kita telah melihat kekuatan Wu Sunyi tidak kurang dari Lin Ming. Raja Kelelawar dan yang lainnya tidak memiliki ide sedikit pun untuk berurusan dengan Lin Ming kecuali mereka tidak sabar. Melihat bahwa itu Raja Kelelawar dan yang lainnya mengabaikannya, mata Raja Serigala menjadi suram dan meraung, "Ya, Raja Kelelawar, kamu memutar lenganmu sekarang. Jika Tuhan Iblis tahu bahwa engkau tidak dapat menolong orang lain, Tuhan Setan tidak akan pernah mengampunimu." 4 kata setan tiba-tiba keluar dari mulut Raja Serigala. Untuk sesaat, Raja Kelelawar dan yang lainnya linglung. Untuk sesaat, ada jejak ketakutan dan kepanikan di mata mereka. Kemudian, Raja Kelelawar bersenandung kepada Raja Serigala dengan dingin. "Semua 14 manusia serigala yang Anda bawa sudah mati, dan Anda akan mati di tangan Lin Ming. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di sini, belum lagi Tuhan Setan." Raja Serigala tersedak ketika dia melihat Raja Kelelawar mengatakan itu. "Raja Serigala, aku akan membunuhmu seperti semut kecil. Apalagi yang bisa kamu katakan, haha." Pada saat ini, Lin Ming datang ke Raja Serigala, menatap kepala besar Raja Serigala, berkata dengan jijik, "Selama kamu berani membunuhku, Raja Serigala dan manusia serigala lainnya akan merasakannya untuk pertama kalinya. Bunuh aku, dan kamu tidak akan hidup lama." Raja Serigala bersenandung. Bahkan, ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil kebetulan di dalam hatinya, berharap untuk melihat bahwa itu Lin Ming akan menyelamatkan hidupnya. Tapi kebetulan di jantungnya hanyalah kebetulan. Dia melihat Lin Ming mencibir, "Raja Serigala, apakah menurut Anda ini bisa mengancam saya? Haha, saya masih mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Anda tidak menemukan saya. Temukan aku, bunuh satu dan mati." Sebelum kata "ba" berakhir, Lin Ming mengangkat pisau di tangannya dan ingin menembaknya secara langsung, membunuh Raja Serigala. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, dengan 2 suara kosong menyikat gigi, 2 tokoh masuk. Ketika salah satu tokoh melihat bahwa itu adalah Raja Serigala yang akan dibunuh Lin Ming, dia tidak bisa membantu tetapi segera berhenti. Tapi seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali, Lin Ming tidak melihat jeda sedikit pun dalam tindakannya. Dia hanya menghancurkan pisau di tangannya. Melihat ini,
salah satu pria berkulit tipis dan tampak lembut tiba-tiba marah. Dengan minuman dingin, massa cahaya putih keluar dari telapak tangannya. Dan kemudian dengan ledakan, dia melihat bahwa itu massa cahaya putih sudah memukul pisau. Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit berubah. Dia melihat bahwa itu di bawah serangan cahaya putih. Tampaknya ada kekuatan besar memukulnya, yang membuat pisau yang patah di tangannya menyimpang. Setidaknya kekuatan alam spiritual tingkat kedua. Untuk pertama kalinya, Lin Ming memiliki penilaian dalam pikirannya. Pada saat yang sama, kedua sosok ini tiba-tiba berkedip, tetapi mereka tidak dapat membantu melihat pisau yang patah di tangan Lin Ming. Memang, di mata mereka, cahaya putih mengenai pisau di tangan Lin Ming. Tentu saja, mereka harus membiarkan pisau terbang keluar dari tangan mereka dan mengubahnya menjadi ampas dalam sekejap. Namun, dalam pandangan mereka, apa yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Biarkan saja pisau di tangan Lin Ming sedikit menyimpang dari masa lalu. Untuk sesaat, mereka tidak terkejut. Tolong, bantu aku. Anak ini berkolusi dengan Raja Kelelawar. Dia juga memiliki senjata roh di tangannya. Pada saat ini, Raja Serigala tidak bisa membantu tetapi merasa gembira bahwa ia jatuh dari neraka ke surga. Terlepas dari siapa yang tiba-tiba muncul untuk menghentikan Lin Ming dari membunuhnya, ia segera meraung. Selamatkan kamu, melihat ini, Lin Ming mencibir, pada saat ini, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Sebelum dia selesai, Lin Ming mengangkat pisaunya lagi. Hentikan, nak, kami adalah murid elit Sekte Kunlun. Kami memerintahkanmu untuk menghentikannya. Lihat, kedua orang ini terlihat lebih marah. Kulit lain pria gelap langsung minum mulut dingin. Pada saat yang sama, kedua tangan bersama-sama adalah untuk melihat dua cahaya putih Qi menuju Lin Ming di tangan pisau. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mendengus. Dengan sedikit gelombang pisaunya, dia mengalahkan dua lampu putih. Pada saat berikutnya, pisau yang patah di tangannya juga mengambil keuntungan dari situasi ke bagian atas kepala Raja Serigala. Kali ini, dengan ledakan, pisau Lin Ming telah langsung menepuk kepala Raja Serigala. Sekali lagi, kekuatan pisau yang patah mirip dengan gunung. Akan aneh jika kepala besar Raja Serigala tidak ditembak dan diledakkan segera. Benar saja, dalam sekejap, kepala besar Raja Serigala meledak. Raja Serigala tidak bisa mati lagi, dan dia tidak bisa melihat langsung ke orang mati. Melihat tangan Lin Ming tanpa ragu-ragu, kedua sosok ini tiba-tiba muncul dan tertegun. Kemudian, rasa membunuh keluar dari mereka dan menutupi Lin Ming. Di antara mereka, Matahari Yuzu, yang tampak halus, pertama kali berkata, "Nak, apakah kamu tuli? Kami sudah bilang untuk berhenti. Apakah kamu mendengarku?" Baru pada saat inilah Lin Ming melihat kedua pria itu dan mengenali identitas masing-masing untuk pertama kalinya. Namun, Lin Ming juga berkata dengan tenang, "Oh, mereka adalah murid elit Sekte Kunlun." Memang, Lin Ming mengenali satu sama lain pada pandangan pertama. Mereka adalah dua dari 5 murid elit Kunlun, termasuk Jin Yuyao, yang telah muncul di luar alun-alun sebelumnya. 916 Selain itu, pria berkulit gelap Zheng Guangchao, dengan tampilan pembunuh yang sama, bersenandung dingin dan berkata, "Karena kita tahu bahwa itu kita adalah murid elit Sekte Kunlun, mengapa kita tidak berhenti pada perintah kita pada saat pertama kali dan berani membunuh Raja Serigala?" Untuk sesaat, Lin Ming hanya tersenyum dingin. "Haha, untuk mengatakan yang sebenarnya, saya tidak memperhatikan Sekte Kunlun sama sekali. Apalagi murid-murid Sekte Kunlun menurut pendapat saya, apa yang Anda katakan sama seperti kentut, hehe." Setelah itu, untuk sesaat, Lin Ming juga tampak sangat menghina dan terkekeh. Kata-kata ini membuat dua murid elit Kunlun merasa seperti berada dalam mimpi. Sepertinya mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Di antara 6 sekte, 5 sekte lainnya dipimpin oleh Sekte Kunlun. Kata Sekte Kunlun bukan satu-satunya dengan kekuatan pencegah yang cukup, apalagi murid-murid elit Sekte Kunlun. Bahkan jika Anda baru saja keluar sebagai murid Kunlun, 5 sekte lainnya harus kagum. Di masa lalu, meskipun mereka dalam mimpi, mereka belum pernah mendengar komentar seperti itu dari Lin Ming. Saat ini, Matahari Yuzu tidak bisa tidak meragukan apakah dia salah mendengarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menekankan lagi, "Nak, kita bukan murid keluarga aristokrat Yanjing atau 5 sekte lainnya. Kami adalah murid-murid Sekte Kunlun. Kami adalah murid elit Sekte Kunlun." Setelah itu,
Sun Yuzu juga menatap Lin Ming dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia tidak tahu berapa banyak dia ingin melihat jejak ketakutan di wajah Lin Ming, bahkan jika wajahnya sedikit berubah. Namun, untuk kekecewaan dan kemarahan besar Sun Yuzu, dia melihat bahwa itu wajah Lin Ming selalu acuh tak acuh, dan matanya sepertinya menunjukkan jejak penghinaan. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa curiga Matahari Yuzu, tidak peduli bagaimana dia tidak mempercayainya, dia harus mengakui bahwa itu, seperti yang baru saja dikatakan Lin Ming, dia tidak peduli dengan murid elit sekolah Kunlun, bahkan seluruh sekolah Kunlun. Untuk sesaat, ini membuat Sun Yuzu, yang terbiasa dihormati dan dihormati oleh orang-orang, bagaimana dia bisa menahannya. Melihat ini, Zheng Guangchao tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kemudian dia sangat marah, dan matanya agak suram. Hanya murid keluarga aristokrat Yanjing, dia tidak berani memperhatikan sekte Kunlun atau murid elitnya. Tampaknya, seperti yang dikatakan Raja Serigala di ranjang kematiannya, Anda berkolusi dengan Raja Kelelawar. Pada saat ini, Matahari Yuzu secara alami sampai pada titik ini, dan kemudian melirik pisau di tangan Lin Ming. Jangan berpikir Anda punya senjata ajaib, hanya berpikir kami bukan lawan Anda. Karena Anda berkolusi dengan keberadaan gelap dunia barat, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda saat ini. Sebuah kata tidak selesai, Teng, Matahari Yuzu tubuh bangkit dari ledakan cahaya putih, sangat mempesona. Demikian pula, cahaya putih di tubuh Zheng Guangchao lebih intens, membentuk putaran cahaya putih tepat di belakang kepalanya, seperti putaran siang hari. Saat melihat ini, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui tiba-tiba mengubah wajah mereka dan berseru serempak. Untuk sesaat, bahkan Lin Ming tidak bisa membantu melihat Zheng Guangchao. Ada jejak martabat di matanya, tapi itu saja. Ketika Jin Yuyao berada di klan naga, dia menggunakan cahaya suci untuk berurusan dengannya, tapi dia masih dikalahkan oleh cahaya hitamnya. Jin Yuyao menggunakan cahaya suci dengan kekuatan 100%, yang hampir tidak menghalangi cahaya hitamnya. Sekarang tampaknya dibandingkan dengan Jin Yuyao, keterampilan cahaya suci yang dilakukan oleh murid-murid elit Kunlun jauh lebih buruk. Melihat cahaya putih di belakang kepala Zheng Guangchao, wajah Raja Kelelawar dan 7 batsmen tiba-tiba berubah, dan wajah mereka yang sudah sangat putih berubah menjadi putih. Di mata 8 orang, tampaknya mereka tidak bisa membantu melewati jejak ketakutan. Saat ini, 8 dari mereka juga menunjukkan sepasang sayap daging. Dalam sekejap, sepasang sayap daging di belakang tubuh Kelelawar King memiliki cahaya perak ringan, yang menutupinya. Kemudian wajahnya rileks. Adapun 7 Batman lainnya di belakang sepasang sayap daging memancarkan cahaya merah, juga langsung diselimuti tubuh. Melihat ini, Zheng Guangchao mendengus dengan jijik. Saya tidak tahu berapa banyak kegelapan yang ada di dunia barat dan mati di bawah cahaya suci. Karena kau bertemu denganku di sini, itu nasib buruk bagimu adik bela diri matahari. Anda pergi untuk berurusan dengan anak ini, aku pergi untuk membunuh kelelawar. Pada akhirnya, cahaya dingin di mata Zheng Guangchao tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju Raja Kelelawar dan 7 pria kelelawar. Di sisi ini, Matahari Yuzu, yang ditutupi dengan cahaya putih yang kuat, memiliki udara pembunuh yang kuat di matanya. Dia menatap Lin Ming sejenak dan berkata perlahan, "Nak, karena kamu berkolusi dengan Raja Kelelawar, semua orang akan dibunuh. Anda hanya setengah langkah ke dalam kekuatan roh, dan senjata di tangan Anda hanya rusak. Aku ingin membunuhmu, seperti membunuh semut." Apa? Kekuatan dari 3 tingkat alam spiritual. Mendengar kata-kata Matahari Yuzu dan menyikatnya, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui menjadi pucat terlebih dahulu, dan kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa kali. Memang benar bahwa itu keduanya hanya setengah langkah kekuatan alam spiritual. Jika mereka melawan Matahari Yuzu, waktu instan alami akan dibunuh. Tapi kemudian, mereka mengertakkan gigi dan berdiri untuk Lin Ming, siap untuk bergandengan tangan dengan dia untuk berurusan dengan Matahari Yuzu. Adapun Wu Sunyi, hal yang sama berlaku. Dia akan menunjukkan Ki Naga yang sebenarnya. Tapi Lin Ming tiba-tiba menatap Wu Sunyi dan berkata, "Sunyi, kamu baru saja membunuh 7 manusia serigala. Anda harus beristirahat. Beri aku murid elit Kunlun ini." Bahkan, Lin Ming masih memiliki sedikit kekhawatiran. Sebagai murid elit sekte Kunlun, begitu Wu Yanyi menunjukkan roh naga yang sebenarnya, dia pasti bisa melihat identitasnya. Pada saat itu,
dia akan mengatakan beberapa kata aneh, seperti kutukan surga. Meskipun dia tidak mempercayainya sama sekali, itu tidak akan mempengaruhi Wu Sunyi jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu dari murid-murid dari 6 sekolah 3 atau 4 kali. Inilah yang Lin Ming tidak ingin melihat. Melihat Lin Ming berbicara seperti ini, Wu Yanyi menggelengkan kepalanya, ketujuh manusia serigala itu terlalu lemah untuk diserang. Tapi murid elit sekolah Kunlun ini berbeda, dan memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah alam spiritual. Lin Ming menyela dan berkata sambil tersenyum, Sun Yi, tidakkah kamu tahu kekuatanku? Kapan aku kalah ini untuk sesaat? Wu Sunyi menunjukkan tatapan serius. Sepertinya dia benar-benar berpikir tentang kapan Lin Ming dikalahkan. Bab 917, Ham. Pada saat ini, ada dengungan dingin, yang berasal dari mulut matahari Yuzu tidak jauh. Mata Sun Yuzu juga sangat menghina. Dia menyapu 4 orang Lin Ming dan berkata perlahan, kalian berempat adalah setengah langkah semangat. Jika Anda bergandengan tangan, Anda bisa mengalahkan saya kalian berempat. Mari kita pergi bersama-sama. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, matanya menyipit tanpa sadar, dan dia melihat Lin Ming tiba-tiba bergerak. Sun Yuzu juga dengan jelas melihat bahwa itu dengan sedikit gerakan tubuh Lin Ming, dia menghilang langsung di tempat yang sama. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depannya. Tanpa sadar, matahari Yuzu terkejut berubah warna. Dari perspektif kecepatan, ini adalah kecepatan yang hanya dapat dimiliki oleh mereka yang mengubah alam spiritual. Ide ini hanya sekejap, diikuti oleh dengungan dingin di mulutnya. Telapak tangan yang terbungkus cahaya putih yang kuat akan tiba-tiba menghantam di depan. Memang, pada saat ini, meskipun kecepatan Lin Ming sangat cepat, dia masih menangkap sosok Lin Ming dengan sangat jelas. Dia memukul seperti ini, tapi dia hanya menunjukkan kurang dari 30% kekuatannya. Bahkan, dalam pandangannya, dengan kekuatan 3 tingkat alam spiritualnya, hanya 20% kekuatannya yang dapat digunakan untuk membunuh Lin Ming. Adapun kekuatan 30%, dia pikir itu agak boros. Tentu saja, jika dia muncul di alun-alun sebelumnya dan menyaksikan serangan Lin Ming dengan mengalahkan 7 murid Sekte King Cheng, dia tidak akan memiliki ide seperti itu. Saya khawatir dia akan mengerahkan 100% kekuatannya untuk pertama kalinya. Saat ini, kekuatan alam spiritual 30% telah ditampilkan. Menurut Lin Ming, itu tidak cukup untuk melihatnya sama sekali. Kali ini, dia tidak menggunakan pisau yang patah. Telapak tangannya tiba-tiba dipukul, dan dia melihat bahwa itu ada cahaya hitam yang kuat di atasnya. Benar saja, dalam sekejap, hati matahari Yuzu tidak bisa membantu mengacaukan, dan pada saat yang sama, dia merasakan jejak palpitasi. Tidak, kecepatan anak ini sangat cepat. Pada saat berikutnya, wajah Sun Yuzu juga berubah warna. Dia hanya melihat tangan Lin Ming, tiba-tiba terhindar dari serangannya dan memukulnya di dada. Dan ketika dia memukulnya dengan telapak tangan ini, dia tidak menaruhnya di dalam hatinya untuk sesaat. Tentu saja, menurutnya, itu hanya setengah langkah kekuatan spiritual. Bahkan jika dia memukulnya beberapa telapak tangan lagi, itu seperti menggelitik. Tapi saat berikutnya, jeritan keluar dari mulutnya. Menurutnya, kecepatan Lin Ming tidak hanya jauh lebih dari setengah langkah, tetapi juga kekuatannya. Pada saat itu, kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan langsung bertabrakan ke dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan darahnya melonjak hebat dalam sekejap, dan dia hampir tidak memiliki seteguk darah untuk menyembur keluar. Untuk sementara waktu, ki dan darah di tubuhnya ditekan, tetapi telapak tangan ini juga membuat dadanya tampaknya telah patah beberapa tulang rusuk. Pada saat yang sama, di bawah dampak kekuatan besar seperti itu, seluruh tubuhnya di luar kendali. Untungnya, ia memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah keadaan spiritualnya. Untuk sesaat, dia tidak langsung menabrak dinding. Dia tertegun di udara. Setelah itu, kakinya jatuh ke tanah. Pedal kaki begitu tiba-tiba mendarat. Untuk sementara waktu, matahari Yuzu kaki tidak bisa membantu tetapi kembali selusin langkah. Tapi ketika matahari Yuzu hendak bernapas lega, dia hampir berseru. Pada saat ini, sosok muncul langsung di bawah matanya, dan telapak tangan yang dibungkus dengan cahaya hitam yang kaya datang lagi. Nak, kamu berani. Pada saat ini, matahari Yuzu sangat marah. Baru saja, dia ditampar oleh Lin Ming, dan Lin Ming hanya setengah dari kekuatan untuk mengubah semangat.
Dia memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah semangat. Dalam pandangannya, ini tidak diragukan lagi sangat memalukan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa itu dia benar-benar membenci Lin Ming. Menurutnya, ketika dia baru saja bergerak, dia langsung menunjukkan 90% kekuatannya. Pada saat ini, Lin Ming sudah pasti berbaring. Dia berteriak dengan marah. Pada saat ini, dalam menghadapi tamparan Lin Ming, dia secara alami tidak menjaga tangannya, dan sekarang dia menunjukkan 90% kekuatannya. Dengan teriakan, telapak tangannya seperti kilat, dan tiba-tiba bertabrakan dengan telapak tangan Lin Ming. Aku akan melihat bagaimana kamu mati. Pada saat ini, Sun Yuzu juga cukup percaya diri tentang tangannya. Dia yakin bahwa itu tangannya akan membuat seluruh lengan Lin Ming tidak berguna, dan seluruh orang akan langsung terbang dengan darah di mulutnya. Tapi jelas, dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia menunjukkan 90% kekuatannya, tetapi dia tidak mengalahkan Lin Ming. Sebaliknya, ketika dia tetap matanya, Lin Ming tampak sangat santai dan menghentikannya. Apa yang membuat matanya semakin terkejut adalah bahwa itu dia melihat bahwa itu cahaya hitam di telapak tangan Lin Ming berkelap-kelip dalam sekejap. Hiss, sebuah gemerisik korosi telah terdengar. Nah, apa yang terjadi? Pada saat ini, mata matahari Yuzu tiba-tiba melebar ke titik di mana mereka hampir menonjol. Haha, untuk sesaat, Lin Ming menunjukkan penghinaan dan berkata dengan senyum ringan, "Bukankah kamu murid Sekte Kunlun? Apakah Anda tidak memiliki kekuatan 3 tingkat alam spiritual? Mengapa? Tidak dapat dilihat bahwa itu Anda telah dikalahkan oleh saya turun ke sini." Ketika datang ke saat-saat terakhir, Lin Ming minum ringan, dan dalam sekejap, dia menamparkan lagi. Sebuah ledakan terdengar, lalu melihat kekuatan telapak tangan ini lebih mengerikan, langsung mengalahkan matahari Yuzu terbalik untuk terbang keluar. Kali ini, Sun Yuzu gagal menstabilkan sosoknya. Bang! Seluruh tubuh menabrak dinding, dan kemudian jatuh ke tanah. Wow, pada saat ini, matahari Yuzu tidak bisa menahannya lagi, dan seteguk besar darah menyembur keluar langsung. Sikat, wajahnya juga waktu instan untuk menjadi pucat. Dia mengangkat kepalanya sedikit, menatap Lin Ming dengan ngeri dan bingung, dan bergumam, "Ini, bagaimana bisa? Anda adalah kekuatan setengah langkah semangat berubah. Bagaimana Anda bisa mengalahkan prajurit roh 3 tingkat dari alam transformasi roh dengan mudah?" Lin Ming tanpa ekspresi dan berkata, "Jin Yuyao tidak memberitahumu bahwa itu dia dikalahkan olehku." Apa? Pada saat ini, matahari Yuzu benar-benar terkejut. "Bagaimana bisa kakak perempuan bela diri Jin dikalahkan di tanganmu? Apa yang kamu banggakan?" Pada saat ini, sosok muncul di depan matahari Yuzu. Dia memberi Lin Ming minuman dingin dan dengan cepat memasukkan pil ke mulut matahari Yuzu. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu melihat ke atas dan ke bawah pada pria gelap itu. Dia melihat bahwa itu pria itu hanya sedikit sesak napas, tetapi dia tidak menyakiti dirinya sendiri sama sekali. Kemudian Lin Ming mengalihkan pandangannya sedikit, dan benar saja, dia melihat 7 Batman tergeletak di tanah. Semuanya mati dan dibunuh oleh pria itu. Tapi aku tidak melihat Raja Kelelawar. Jelas, Raja Kelelawar seharusnya melarikan diri. Dia benar. Aku dikalahkan olehnya. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul, pertama kali melihat Lin Ming, mengucapkan sepatah kata pun. Sosok yang tiba-tiba muncul ini adalah Jin Yuyao. Bab 918, apa? Anak ini benar-benar mengalahkan kakak perempuan bela diri Jin. Melihat penampilan Jin Yuyao yang tiba-tiba, mereka segera mengeluarkan kalimat seperti itu. Tidak peduli bagaimana mereka tidak mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Untuk sesaat, mereka menatap Lin Ming seperti mata lembu. Di mata mereka, masih ada warna ketidakpercayaan yang kuat. Dalam pandangan mereka, Lin Ming memiliki kekuatan untuk mengubah semangat, sementara kekuatan Jin Yuyao jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Dia memiliki 5 tingkat kekuatan untuk mengubah semangat. Selain itu, Jin Yuyao juga peringkat kelima di antara 6 sekte dalam kultivasi cahaya suci ke tingkat yang sangat tinggi. Namun, bahkan Jin Yuyao, yang begitu kuat, dikalahkan oleh Lin Ming, yang hanya setengah langkah kekuatan spiritual. Jadi, apa kekuatan anak ini? Tidak heran aku dengan mudah dikalahkan oleh anak ini. Tidak heran anak itu hanya mengalahkan matahari Yuzu terbalik dan memuntahkan darah. Kekuatan anak itu sangat mengerikan. Untuk sesaat,
Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao keduanya menghirup udara dingin dan tiba-tiba sampai pada titik ini. Kakak bela diri tua Jin, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Kakak perempuan bela diri tua Jin, apakah kamu terluka? Kemudian, mereka menatap Jin Yuyao, tetapi mereka menemukan sesuatu yang salah dengannya. Saat ini, wajah Jin Yuyao berubah menjadi putih, dan ada jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Adapun pakaiannya, mereka juga rusak dan diwarnai dengan sedikit darah. Untuk sesaat, mata Jin Yuyao melintas entah kenapa. Setelah sedikit ketakutan, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya baik-baik saja. Aku baru saja bertemu dengan beberapa setan. Apa? Enchanter, tapi setelah mendengar tiga kata ini, belum lagi Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui, yang juga murid dari 6 sekolah besar, bahkan Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao, yang merupakan murid elit sekolah Kunlun, tidak bisa menahan napas. Untuk sementara waktu, mata keempat orang itu juga tampak berkedip sentuhan ketakutan. Kemudian, Matahari Yuzu juga tampak sedikit beruntung dan menghela nafas. Kakak perempuan bela diri Jin, beruntung kamu bisa melarikan diri dari iblis. Setelah sepatah kata pun, Matahari Yuzu juga sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi menggigil. Demonizer, Lin Ming dan Wu Sunyi tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung ketika mereka melihat berapa banyak orang berpikir itu begitu besar, sehingga mereka tidak tahu apa itu. Apakah itu keberadaan gelap lain di dunia barat, tidak terlalu diikuti. Lin Ming juga membantah tebakan seperti itu di dalam hatinya. Memang, jika kegelapan dunia barat benar-benar ada, 3 murid elit Kunlun tidak akan bereaksi seperti ini. Untuk sesaat, Lin Ming sedikit penasaran dan bertanya pada Deng Xiaoxing, penjaga Deng, apa demonizer ini? Mendengar Lin Ming berbicara seperti ini, tidak jauh mata Jin Yuyao melintas jejak warna yang tak dapat dijelaskan, dan kemudian bergegas untuk berbicara dengan Lin Ming. Pada kenyataannya, demonizer ini ada hubungannya dengan Anda. Oh, ada hubungannya denganku? Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening sedikit, dan dia tidak tahu mengapa. Apa? Demonist ada hubungannya dengan anak ini? Mendengar Jin Yuyao berbicara seperti ini, Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao terkejut. Mereka secara tidak sadar bersembunyi di balik Jin Yuyao untuk sementara waktu. Melihat wajah Lin Ming yang bingung dan tidak percaya, Jin Yuyao berkata perlahan, pada kenyataannya, tepatnya, itu terkait dengan jenis cahaya hitam di tubuh Anda, atau lebih tepatnya, itu terkait dengan hal-hal yang memancarkan cahaya hitam di tubuh Anda. Benar saja. Mendengar ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, tampaknya murid elit Sekte Kunlun ini benar-benar tahu banyak tentang 9 naga sihir cakar dan apa yang disebut cahaya kehancuran. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Yuyao, Deng Xiaoxing tertegun sejenak, dan kemudian berseru, fragmen lunas dari 9 naga sihir cakar. Itu benar. Melihat Deng Xiaoxing mengatakan sesuatu seperti ini, Jin Yuyao tidak merasa terkejut. Dia mengangguk sedikit, tapi saat ini, mata Lin Ming menjadi lebih bingung. Bagaimana bisa penyihir tiba-tiba ada hubungannya dengan lunas? Seolah-olah melihat keraguan Lin Ming, Jin Yuyao berkata, sebenarnya, setan juga murid dari 6 sekolah. Setelah mereka memasuki Gunung Kunlun, mereka tidak dapat pergi keluar karena berbagai alasan, jadi mereka tinggal di sini. Perlahan-lahan, mereka terinfeksi oleh roh jahat yang dipancarkan oleh 9 fragmen lunas naga cakar yang tersisa di makam naga, dan kemudian mereka menjadi setan. Deng Xiaoxing mengangguk, itu benar. Tidak peduli seberapa kuat praktisi seni bela diri atau praktisi Lingwu, mereka akan kehilangan kemanusiaan mereka dengan cepat setelah terinfeksi ki setan. Pada akhirnya, mereka hanya akan memiliki beberapa naluri negatif seperti membunuh dan keinginan hewan. Selain itu, kekuatannya juga keterlaluan. Bahkan mereka yang memiliki 5 atau 6 tingkat kekuatan bukanlah saingan. Tapi, berbicara tentang hal ini, Deng Xiaoxing berhenti dan menatap Jin Yuyao tidak jauh. Untuk sesaat, matanya juga menunjukkan warna yang aneh. Hanya saja iblis telah muncul di dalam dan di sekitar makam naga. Bagaimana kakak perempuan bela diri Jin bertemu iblis? Untuk sementara waktu, Jin Yuyao terdiam, karena aku pergi ke makam naga. Apa? Kakak perempuan bela diri Jin, kamu pergi ke Longzong. Kakak perempuan bela diri tua Jin, Longzong adalah salah satu tempat paling berbahaya di Gunung Kunlun. Setiap orang yang pergi ke sana tidak akan pernah kembali. Apa yang kamu lakukan di Longzong? Kakak perempuan bela diri Jin,
mendengar kata-kata Jin Yuyao, baik Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao terkejut dan berseru serempak. Ini bukan apa-apa. Jin Yuyao masih berkata dengan tenang. Saya selalu mendengar bahwa itu makam naga itu mengerikan. Saya belum pernah ke sana, jadi saya hanya pergi untuk melihat-lihat. Haha, untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Aku takut kamu ingin menemukan fragmen lunas naga. Oh. Melihat bahwa itu Lin Ming tiba-tiba mengungkapkan niatnya, Jin Yuyao tertegun. Kemudian dia mengangguk dan berkata, ya, aku pergi untuk lunas yang rusak. Saya tahu, Anda juga memiliki fragmen lunas dan melalui fragmen lunas, cahaya kehancuran terangsang. Anda pasti pernah ke makam naga, dan Anda menemukan sedikit fragmen lunas. Setelah mengatakan ini, untuk sesaat, Jin Yuyao menatap Lin Ming dengan mata terbakar, seolah-olah menunggu pengakuan Lin Ming. Untuk sesaat, bagaimanapun, Lin Ming memberikan senyum yang tidak berkomitmen dan berhenti berbicara. Kemudian Lin Ming menatap Sun Yuzu dan Zheng Guangchao dan berkata, saya berkata, apakah kalian berdua masih siap untuk membalas dendam? Jika kamu tidak membalas dendam, maka aku tidak akan menemanimu. Kata-kata ini tiba-tiba keluar dari mulut Lin Ming, tapi itu membuat Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao takut, dan mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bab 919 Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam padaku. Baik Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao tidak bisa berkata-kata. Ayo pergi. Setelah berbicara dengan Wu Sunyi, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui, Lin Ming siap untuk pergi. Tunggu sebentar. Tapi tiba-tiba, Jin Yuyao membuka mulutnya. Kau ingin membalaskan dendam mereka, untuk sesaat. Tindakan Lin Ming bukan dari makan. Matanya juga menunjukkan jejak minat, melihat Jin Yuyao tidak jauh. Aku hanya mengatakan sepatah kata pun. Wajah Jin Yuyao tiba-tiba menunjukkan rasa malu yang tidak dapat dijelaskan, juga sedikit menundukkan kepalanya, sepasang tampaknya malu untuk berbicara. Apa yang salah dengan itu? Melihat ini, Lin Ming bingung. Melihat ini, Deng Xiaoxing tampaknya sedikit terkejut. Dia tidak bisa membantu berbisik di samping Lin Ming. Mengapa? Lin Ming, apakah Anda masih ada hubungannya dengan murid elit Kunlun ini? Jangan bicara omong kosong. Segera, Lin Ming tidak marah dan memelototi Deng Xiaoxing. Istri saya ada di sini. Baiklah, benar saja, dalam sekejap, Deng Xiaoxing juga merasakan perubahan napas Wu Sunyi, jadi dia dengan cepat tetap diam. Pada saat ini, Lin Ming juga tampak sedikit tidak sabar dan berkata, saya katakan Jin Yuyao. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bisakah kau membantuku? Melihat bahwa itu Lin Ming akan pergi, Jin Yuyao tiba-tiba menatap Lin Ming dan mengatakan sesuatu. Apakah kamu meminta bantuanku? Mari kita tidak mengatakan apa yang perlu kita lakukan. Bahkan jika Jin Yuyao mengatakan demikian, Lin Ming terkejut. Kemudian, Lin Ming berkata sinis, Jin Yuyao, Anda ingin membunuh saya di klan naga. Bahkan jika Anda adalah murid elit Sekte Kunlun, Anda tidak perlu anak laki-laki yang tidak dikenal seperti saya untuk membantu Anda. Ketika Lin Ming mengatakan ini, Jin Yuyao tiba-tiba tampak sedikit cemas. Begitu dia mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Lin Ming juga entah kenapa melihat jejak gas hitam di mata Jin Yuyao. Pada saat ini, Jin Yuyao tampak lebih cemas dan berkata, sejujurnya, Lin Ming, meskipun saya melarikan diri dari iblis, saya diserang oleh Ki Jahat. Saya telah menekan Ki Jahat di tubuh saya. Apa? Kakak perempuan bela diri Jin? Apakah Anda dimiliki oleh Ki Jahat? Mendengar apa yang dikatakan Jin Yuyao, wajah Sun Yuzu dan Zheng Guangchao berubah, dan langkah mereka agak jauh dari Jin Yuyao. Lin Ming, Anda memiliki 9 fragmen lunas naga cakar, dan Anda dapat mengontrol cahaya kehancuran. Hanya Anda yang dapat membantu saya membersihkan Ki Jahat di tubuh saya. Dengan itu, nada Jin Yuyao tidak bisa membantu memohon. Lin Ming tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika saya dapat membersihkan Ki Jahat di tubuh Anda, tetapi Anda dan saya bukan teman, dan juga bisa disebut musuh. Mengapa aku harus membantumu? Aku tidak akan membiarkanmu membantuku untuk apa-apa. Napas Jin Yuyao mulai terlihat sedikit bingung. Lin Ming berkata sambil tersenyum, oh, maaf, saya tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Aku punya istri, dan dia jauh lebih cantik darimu. Dengan itu, Lin Ming tersenyum dan menatap Wu Sunyi di sebelahnya. Tapi Wu Sunyi hanya memberinya mata yang cukup putih.
Mendengar kata-kata ini, Sun Yuzu dan Zheng Guangchao tidak bisa menahan perasaan marah pada saat pertama kali. Memang benar bahwa itu di antara sekolah Kunlun, murid-murid elit Jin Yuyao tidak hanya kuat, tetapi juga sangat indah, dengan banyak pengejar. Sekarang Lin Ming masih jijik dengan itu. Jika banyak pengejar Jin Yuyao mengetahuinya, bahkan di ujung bumi, mereka pasti akan memburu Lin Ming. Kamu, pada saat ini, Jin Yuyao tersedak oleh kata-kata Lin Ming, dan dadanya menebekannya. Namun, dia menarik napas dan kemudian berkata, aku memasuki makam naga. Meskipun aku bertemu dengan iblis, aku menemukan tempat di mana ada fragmen lunas. Sebagai tambahan pada titik ini, Jin Yuyao mengeluarkan dua hal dari tubuhnya. Dalam sekejap, dua napas kuat menyebar dari dua hal ini di tangan Jin Yuyao. Setelah sikat, tidak hanya Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao, tetapi juga Wu Sunyi, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui semua tampak di masa lalu. Oh, untuk sesaat, mata Lin Ming juga tersentuh, tetapi mereka diam. Ternyata Su Yuanjing dan Mu Yuanjing, Jin Yuyao berkata, mudah bagimu untuk menghilangkan ki jahat di tubuhku. Anda membantu saya membersihkan ki jahat. Saya tidak hanya memberikan dua kristal Yuan ini kepada Anda, tetapi saya juga memberitahu Anda tempat di mana ada fragmen lunas yang tersembunyi di makam naga. Jangan katakan bahwa Yuanjing sangat berharga. Tidak ada orang yang berlatih seni bela diri dan Ling Wu tidak mau bahkan jika itu hanya kemungkinan lokasi fragmen lunas, bahkan para tetua sekte Kunlun mencoba mencari tahu. Sedangkan untuk praktisi dan praktisi Ling Wu lainnya, apalagi karena lunas yang patah, Anda bisa masuk ke dinding dalam hutan Yuhe. Oh, dengarkan Jin Yuyao mengatakan di sini. Kalimat terakhir hanya sedikit memindahkan Lin Ming sejenak, lalu sedikit mengangguk, oke, saya membantumu. Pada awal suara Lin Ming, Jin Yuyao sepertinya tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Tubuhnya melunak dan dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, jejak gas hitam keluar darinya. Kemudian mata Jin Yuyao menjadi hitam. Tiba-tiba, raungan seperti manusia dan binatang keluar dari mulut Jin Yuyao. Kakak bela diri tua Jin, melihat perubahan mendadak di Jin Yuyao, Matahari Yuzu dan Zheng Guangchao terkejut dan berseru. Segera setelah itu, pupil Sun Yuzu tidak bisa menahan diri untuk menyusut dan berseru. Memang, saat ini adalah untuk melihat Jin Yuyao tiba-tiba menatapnya, dan kemudian tangan di tanah, bentuk tubuh di bawah flash, langsung naik di depannya. Pada saat ini, mulut Jin Yuyao juga terbuka sampai batas, yang bertujuan Sun Yuzu akan langsung menggigit. Sun Yuzu terkejut. Perubahan Jin Yuyao terlalu cepat, tangannya di tanah tiba-tiba memanjat kecepatan terlalu cepat baginya untuk membuat respons apapun. Dia hanya bisa menonton Jin Yuyao menerkamnya dan menggigitnya. Tepat ketika mulut Jin Yuyao hanya satu tamparan dari wajah Matahari Yuzu, Jin Yuyao tiba-tiba membeku. Memang benar bahwa itu pada saat ini, Lin Ming bergerak, dan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu mencakup Jin Yuyao dalam sekejap. Roh jahat benar-benar mengerikan, kata Lin Ming. Setelah dia datang ke dekat Jin Yuyao, Lin Ming juga diam-diam terkejut. Tiba-tiba, Jin Yuyao, yang penuh dengan 5 tingkat kekuatan spiritual, kehilangan akal dan kemanusiaannya. Bab 920. Pada saat yang sama, Lin Ming secara alami dapat memahami mengapa Sun Yuzu, Zheng Guangchao, Deng Xiaoxing dan Tao Jinghui bereaksi begitu kuat ketika kata demonizer diucapkan oleh Jin Yuyao. Dia berani merasa bahwa itu roh jahat begitu kuat sehingga dia pasti telah dijelek-jelekkan oleh roh jahat, apalagi orang yang telah dijelek-jelekkan oleh roh jahat. Terima kasih telah menyelamatkanku. Melihat bahwa itu Jin Yuyao akan menggigit wajahnya, tidak ada keraguan bahwa itu hidupnya akan membeku. Pada saat ini, Matahari Yuzu merasa seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa. Dia masih sedikit terganggu dan bergumam pada Lin Ming. Pada saat ini, mata Lin Ming menatap Jin Yuyao, dan wajahnya menunjukkan warna yang bermartabat. Sama seperti yang dikatakan Jin Yuyao, dia benar-benar dipengaruhi oleh roh jahat. Tetapi apa yang tidak diharapkan Lin Ming adalah bahwa itu dalam perasaannya. Roh jahat Jin Yuyao tidak begitu banyak, tampaknya telah mengisi setiap sudut kecil tubuh Jin Yuyao. Meskipun seluruh tubuh Jin Yuyao telah ditutupi oleh cahaya hitam, masih ada jejak roh jahat yang melonjak dari 7 lubang Jin Yuyao, jelas mencoba menerobos cahaya hitam. Lin Ming, lepaskan pakaianku, cepat,
cepat lepaskan pakaianku." Pada saat ini, Jin Yuyao tiba-tiba membuka mulutnya. Sepertinya dia hanya pulih sedikit. Suaranya terputus-putus dan napasnya sangat lemah. Tapi begitu kalimat ini keluar, Lin Ming dan yang lainnya linglung. Untuk sesaat, wajah setiap orang juga menunjukkan warna yang aneh. "Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu melepas pakaianmu?" Dalam pandangan penuh, hampir semua orang berpikir pada saat yang sama dari kalimat seperti itu. Kakak perempuan bela diri tua Jin, jangan melakukan hal-hal bodoh. Sebentar. Jangan main-main. Mengikuti dengan seksama, Sun Yuzu juga bergegas untuk berbicara. Menurutnya, itu karena roh jahat bahwa itu Jin Yuyao tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah semua, murid-murid setan dari 6 sekte hanya memiliki beberapa keinginan negatif. Adapun cinta antara pria dan wanita, telah diperluas puluhan juta kali. Pada saat ini, Deng Xiaoxing juga tampaknya memiliki rasa sesuatu. Dia berbisik di samping Lin Ming, "Lin Ming, sekarang tidak peduli apa yang dikatakan Jin Yuyao, jangan lakukan itu." Jin Yuyao sudah setengah demonizer, bahkan jika itu setengah demonizer, kekuatannya mengerikan. Wanita akan menguras pria, di sisi lain, pria akan membunuh wanita dengan lebih kasar. Sejauh yang saya tahu, kedua jenis metode kematian ini adalah yang paling umum ketika Anda bertemu dengan seorang demonis di Gunung Kunlun. Untuk sesaat, Lin Ming mengangguk sedikit, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Tampaknya setelah mendengar kata-kata Deng Xiaoxing, Jin Yuyao berbicara lagi. Kali ini, suaranya menjadi jauh lebih keras dan dia berkata, "Aku sudah bangun, sekarang aku meminta Lin Ming untuk melepas pakaianku. Aku tidak bermaksud hal lain, aku punya tangan iblis di dadaku. Tempat ini memiliki roh yang paling jahat. Selama Lin Ming menyingkirkan roh jahat di tempat ini, aku akan lebih baik dari setengahnya." Berbicara tentang ini, Jin Yuyao sekali lagi mendengar raungan seperti manusia dan binatang buas. Untuk pertama kalinya, Lin Ming juga mendengar bahwa itu raungan Jin Yuyao penuh rasa sakit. Sepertinya Jin Yuyao tidak akan bisa bertahan pada saat berikutnya. Dia akan dijelek-jelekkan dan menjadi demonizer. Selain itu, pada saat ini, Lin Ming dapat melihat bahwa itu Jin Yuyao sadar. Saat ini, Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia harus menanamkan aura ke dalam cabang untuk merangsang cahaya hitam di antara 9 sisik untuk sebagian besar. Tapi ketika Lin Ming menanamkan aura ke cabang, Jin Yuyao mendengar raungan lagi. Tapi raungan terdengar berbeda. Ini penuh dengan kekerasan dan kemarahan. Tiba-tiba, tubuh Jin Yuyao bergerak, dan dia bergegas ke matahari Yuzu tidak jauh. Untuk pertama kalinya, matahari Yuzu tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Selain itu, cahaya hitam masih menyelimuti Jin Yuyao. Adegan ini juga membuat matahari Yuzu merasakan palpitasi. Jadi pada saat ini, dia hanya menyaksikan cahaya hitam dan bergegas ke depan. Mengikuti dengan seksama, Sun Yuzu juga tidak dapat menghindar sama sekali, dan langsung digenggam oleh tangan Jin Yuyao. Saat berikutnya, matahari Yuzu mendengar suara yang sangat sedih. Hal ini untuk melihat, sentuhan darah di bahu matahari Yuzu tergagap keluar, langsung disemprotkan ke udara. Pada saat yang sama, dengan Jin Yuyao menjabat tangannya, seluruh lengan dilemparkan ke udara, bang, dan kemudian sangat jatuh ke tanah. Adik bela diri saudara matahari, melihat adegan seperti itu, Lin Ming dan yang lainnya linglung. Dalam sekejap, ada lapisan keringat dingin di dahi mereka. Memang, dalam pandangan Lin Ming, seluruh hidup Jin Yuyao telah dipenjarakan oleh cahaya hitam, dan dia tidak bisa bergerak lagi, jadi dia tidak akan bergerak lagi. Lin Ming juga sangat jelas dan percaya diri tentang kekuatan cahaya hitam. Tetapi bahkan cahaya hitam yang kuat gagal memenjarakan Jin Yuyao sejenak. Tiba-tiba, roh jahat itu begitu kuat sehingga berada di luar harapan Lin Ming lagi. Adapun Wu Sunyi, Deng Xiaoxing, Tao Jinghui dan Zheng Guangchao, mereka hanya melihat Jin Yuyao bergerak tiba-tiba. Tiba-tiba, dengan kecepatan kilat, mereka bergegas tepat di depan matahari Yuzu, dan segera setelah matahari Yuzu, seluruh lengan mereka robek. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bahkan tidak ada setengah detik untuk menghentikan Lin Ming. Adik bela diri saudara matahari, sikat, wajah Zheng Guangchao putih seperti salju saat ini. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Telapak tangan Jin Yuyao tiba-tiba dimasukkan ke dalam dada matahari Yuzu. Saat berikutnya, di telapak tangan Jin Yuyao, adalah detak jantung.
Mata Sun Yuzu terbuka lebar, dan ekspresi di wajahnya membeku pada saat ketakutan besar. Pada saat yang sama, darah tebal musim semi yang menyembur keluar dari mulut dan dada matahari Yuzu. Sun Yuzu meninggal, dan dia tidak memiliki kehidupan sama sekali. Bang! Kemudian, matahari Yuzu jatuh ke tanah berat. Pada saat ini, Lin Ming juga melihat bahwa itu Jin Yuyao akan menaruh detak jantung ke mulutnya. Begitu wajahnya berubah, Lin Ming hampir menunjukkan kecepatan maksimumnya. Dia melintas dan memukul telapak tangannya pada saat yang sama. Satu telapak tangan mengetuk hati di tangan Jin Yuyao, dan telapak tangan lainnya segera meraih kerah Jin Yuyao. Pada saat ini, itu tidak terlalu peduli. Dengan suara gila, itu merobek pakaian Jin Yuyao. Segera, benar saja, ada cetakan telapak tangan hitam di dada Jin Yuyao. Rasanya seperti tinta hitam. Jejak sihir hitam yang sangat kuat terus-menerus menyerang tubuh Jin Yuyao. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.